Perkenalkan, saya Ika Dia Chandra Arifa, dosen program studi bisnis digital di Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan deskripsi mata kuliah e-commerce yang akan disampaikan dalam 16 kali pertemuan sebagai bagian dari pembelajaran berbasis teknologi dan kewirausahaan digital. Mata kuliah e-commerce dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual dan keterampilan praktis dalam mengelola bisnis berbasis digital. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana teknologi informasi diterapkan dalam aktivitas perdagangan elektronik, baik dalam konteks business to customer, business to business, maupun intra-organisasi. Fokus utamanya adalah pada integrasi teknologi, transformasi proses bisnis, penguatan rantai pasokan, hingga pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan strategis. Apa kemampuan yang diharapkan dapat dikuasai oleh mahasiswa melalui mata kuliah ini? Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan konsep, prinsip, dan fungsi dasar e-commerce dalam sistem digital, membandingkan berbagai model dan proses bisnis e-commerce serta implikasinya, merancang strategi pemasaran digital yang efektif dan berbasis data, membangun serta mengelola toko online melalui platform marketplace, sehingga mahasiswa bukan hanya belajar mengenai teori, namun juga belajar menjadi pengelola bisnis di toko online, mengatur transaksi digital dan mengoptimalkan rantai pasokan elektronik, dan melakukan evaluasi kinerja bisnis digital secara menyeluruh dan berkelanjutan. Apa materi perkuliahan yang bisa didapatkan oleh mahasiswa? Yang pertama adalah konsep dasar di bisnis dan transformasi digital, model bisnis dalam e-commerce, strategi pemasaran digital dan customer engagement, sistem pembayaran dan keamanan transaksi, manajemen rantai pasokan digital, dan pengukuran evaluasi performa bisnis online. Dengan referensi utama yaitu buku e-commerce dari Kenneth Lorden dan Dave Chaffee. Sistem pembelajaran yang digunakan atau model pembelajaran yang digunakan adalah project-based learning yang mendorong mahasiswa untuk menerapkan teori secara langsung melalui pembuatan toko online, penyusunan kampanye digital marketing, serta pelaporan evaluasi performa toko tersebut sebagai bentuk nyata pembelajaran aktif. Dosen akan menggunakan kombinasi metode yang mencakup diskusi kelompok interaktif, studi kasus aktual dari industri digital, presentasi ide dan rancangan proyek toko online, simulasi dan praktik langsung melalui tugas terstruktur, di mana proses pembelajaran dilakukan secara luring dan kombinasi daring melalui LMS Cydia, dengan penilaian berdasarkan partisipasi aktif dan penilaian hasil produk atau proyek. Interaksi dirancang bersifat dua arah dan kolaboratif. Dosen berperan sebagai fasilitator, mentor, evaluator yang akan memberikan umpan balik langsung terhadap proyek mahasiswa, membimbing eksplorasi ide-ide kreatif, serta mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan adaptif menghadapi tantangan industri digital yang terus berkembang. Sebagai penutup, semangat yang ingin kami tanamkan melalui mata kuliah ini adalah mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi era digital dengan kompetensi yang mumpuni dan mindset kewirausahaan yang inovatif. Terakhir, in the world of internet customer service, it is important to remember your competitor is only one mouse click away. Dari Doug Butler. Terima kasih. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, sehat semuanya ya. Alhamdulillah harus sehat. Oke, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang penting banget ya untuk teman-teman mahasiswi bisnis digital, yang ini merupakan inti dari bisnis digital ya teman-teman ya, e-commerce ya, semua aktivitas bisnis yang dilakukan melalui internet. Nah, untuk e-commerce ini memang sengaja diajarkan di semester 3 karena harapannya teman-teman sudah memahami terlebih dahulu tentang
dasar-dasar bisnis digital ya, secara umum fungsi-fungsi manajemen ya, manajemen operasi, keuangan, SDM dan sebagainya, sehingga nanti ketika teman-teman membayangkannya, implementasi dari fungsi-fungsi manajerial ini di dalam sebuah bisnis yang sudah masuk ke dalam sistem terintegrasi dengan internet tuh lebih mudah gitu ya. Oke, nah, sebelum kita membahas tentang e-commerce dalam-dalamnya ini, teman-teman mungkin ada yang mau berpendapat, apa sih bedanya e-commerce, marketplace, sama online shop? Iya, siapa dulu nih? Oke, Dea silakan. Menurut saya pribadi, e-commerce itu kayak cuman satu platform, kayak satu perusahaan, kayak contoh sebenarnya Apple, dia itu jual produk-produknya dia. Sedangkan marketplace itu suatu tempat online shop yang di situ banyak penjual-penjualnya. Jadi kayak ibarat pasar buat pasar digital gitu. Tapi kalau online shop dia itu bisa jual di mana aja, nggak bisa di marketplace, bisa dia jual melalui sosial media. Contoh kayak di Instagram, TikTok atau WhatsApp itu termasuk online shop. Seperti itu sih kan. Oke, terima kasih. Ada pendapat lain dari Mbak Dewi? Kalau dari saya sendiri, menurut saya e-commerce itu adalah sistemnya. Marketplace ini adalah strateginya, dan untuk online shop sendiri itu merupakan tempat penjualan online. Oke, baik. Ya, dari jawabannya Mbak Dea dan Mbak Dewi ini cukup memperkaya pemahaman tentang 3 konsep ini ya, karena biasanya kita suka ketukar-tukar ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau lebih simpelnya, e-commerce itu isinya adalah aktivitas. Jadi aktivitas pertukaran informasi, aktivitas berdagang. Nah, itu sebenarnya adalah e-commerce. Atau kita biasa sebut itu sebenarnya orang-orang suka mensamakannya dengan e-bisnis sebenarnya ya. Jadi aktivitasnya seperti itu. Nah, kalau marketplace betul tadi adalah tempatnya. Ya, tempatnya. Jadi banyak sekali seller yang ada di situ, ada konsumen juga yang bisa masuk di situ. Marketplace bisa berupa tempat, bisa juga berupa platform. Sebenarnya jadi kayak Shopee, Lazada, Tokopedia itu adalah marketplace. Nah, kalau online shop itu adalah tokonya. Ya, jadi misalnya kalian ngelihat ada brand Hanasui gitu misalnya ya, Hanasui di Shopee. Nah, Hanasui itu adalah online shopnya gitu ya. Jadi e-commerce itu lebih ke aktivitas pertukaran barang dan jasanya gitu ya. Ada juga yang mengartikan e-commerce itu sebagai pertukaran informasi gitu, karena ketika kalian terlibat dalam aktivitas e-commerce nggak selalu beli kan. Pahami itu tadi online marketplace ya, platformnya bisa berupa website, web commerce, bisa juga app ya, bisa juga itu berupa comparison site, jadi situs yang memang digunakan untuk membandingkan harga produk ya, kayak iPrice ya, terus apa lagi tuh, telunjuk dan sebagainya. Nah, itu memberikan teman-teman banyak opsi. Kalau kalian biasanya kan kalau teman-teman mau beli sesuatu kan gimana? Masih mempertimbangkan harga kan ya. Oke, nah itu kalian bisa ke comparison site. Nah, kalau destination sites, nah itu adalah web tujuannya ya. Biasanya orang-orang menyebut itu sebagai web milik online shop. Seperti itu ya. Atau misalnya kalau kalian ke app, kalian ngeklik tokonya, nah itu adalah destination site ya. Kemudian ada istilah namanya pay to purchase. Pay to purchase itu istilah yang biasanya digunakan untuk menggambarkan customer journey. Ya, jadi pertama ketika kalian mau membeli produk di e-commerce itu biasanya ngapain dulu? Biasanya? Kalau misalkan kalau yang paling awal itu kita biasanya disuruh sign in. Oke, sign in dulu. Login. Melakukan pendaftaran seperti kayak melengkapi alamat. Oke, gitu ya. Dari Google, gitu ya. Google dulu ya biasanya. Oke. Jadi nge-search di Google. Kadang tahu dari temen ya, kadang nggak sengaja kepencet iklan ya. Lagi scrolling konten tertentu kepencet iklan. Nah, itu semua sampai akhirnya kalian memutuskan untuk membeli. Nah, itu namanya pay to purchase, atau kita sebut sebagai purchase funnel ya.
Pay to purchase ini sebenarnya hal yang sangat menarik teman-teman, dan bahkan ini bisa jadi tema riset teman-teman yang mungkin punya passion untuk meneliti tentang digital marketing ya, yang menyatakan bahwa keputusan pembelian konsumen itu tidak sederhana, ya enggak? Gitu, ada perjalanannya ya, ada journey-nya. Nah, multi screening itu ketika kita mengakses laman e-commerce marketplace dengan menggunakan device yang berbeda gitu, karena kadang-kadang teman-teman dengan algoritma tertentu kita bisa mendapatkan tampilan yang berbeda. Kalau kalian ngakses melalui laptop, kalian ngakses melalui HP, itu page yang muncul beda kan. Nah ya, itu adalah multi screening ya. Sebenarnya itu adalah strategi dari e-commerce marketplace itu sendiri ya, supaya kalian bisa mendapatkan experience yang berbeda ya. Multi screening, destination site tadi, kemudian ada online intermediaries. Nah, online intermediaries ini bisa juga berupa comparison site karena dia sifatnya adalah memerantarakan ya, karena sebelum kalian ke destination site, kalian pasti kadang-kadang nyasar kemana-mana dulu ya. Nah, online intermediaries ini bisa berupa comparison site, bisa juga ya kalau sekarang ya, karena perantara berarti bukan hanya situs tapi bisa juga orang, kayak apa, affiliates ya, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah fungsi dan kegunaannya. Fungsi secara tangible atau yang bisa kita lihat ya, bisa kita rasakan, terutama kalau teman-teman di sini jadi online seller ya, itu pastinya kita akan bisa mendapatkan pendapatan yang lebih gitu ya, kita dapat market yang lebih luas, kita bisa mungkin bolak-balik nge-range target market kita seperti apa kalau kita terlibat di dalam e-commerce marketplace misalnya, seperti itu. Mereka juga udah punya business analytics yang bisa memudahkan kita untuk melihat siapa saja sebenarnya orang-orang atau potensial cost customer kita gitu ya. Itu bisa memberikan banyak sekali manfaat ya, pengurangan biaya pemasaran juga ya, kemudian kita nggak perlu biaya percetakan lagi ya, nempelin flyer di mana-mana kalau kita punya produk, karena kita bahkan punya integrated ads yang ada di dalam platform itu sendiri. Kemudian mengurangi biaya rantai pasokan, karena kita bahkan di e-commerce marketplace bukan hanya bisa menemukan konsumen tapi juga supplier. Ya enggak? Oke. Nah, intangible-nya tentu saja karena jangkauan marketnya lebih luas, berarti brand awareness-nya bisa meningkat ya, harapannya seperti itu. Dan karena memang tuntutannya adalah harus interaktif, ada fitur chatbot dan sebagainya ya, ada AI feature juga di situ, itu memungkinkan kalian untuk merespon apapun keluhan pertanyaan konsumen 24 hours gitu ya. Jadi ini manfaatnya. Oke. Nah, ini adalah jenis-jenis e-commerce, teman-teman bisa baca di buku Dave and Savvy ya. Intinya jenis-jenis ini atau kita biasa sebut ini sebagai bisnis model ya teman-teman di e-commerce, yaitu ada business to consumer ya, jadi ada transaksi antara bisnis dengan konsumen, B2C, kayak teman-teman beli produk di toko online, nah itu B2C ya. Ada juga B2B, misalnya kalian sesama perusahaan nih, kalian memerlukan supply stok persediaan dari perusahaan lain, itu B2B. Ada juga C2C. Nah, C2C mungkin teman-teman ada yang pernah tahu situs apa yang melayani C2C ini? Thrifting gitu bukan? Iya, thrifting, Kaskus ya. Kadang-kadang jual pre-love ya, pre-love. Nah, kemudian bisa juga business to government. Ya, jadi business to government kayak misalnya teman-teman ini adalah pengusaha tambang batu bara gitu ya. Ya, atau mungkin pemilik tambang uranium ya, mau ngejual ini ke government gitu ya, untuk bikin bahan untuk membuat bateri untuk mobil listrik ke government gitu. Nah, itu masuknya ke business to government. Berikutnya adalah kalau berdasarkan aktivitas bisnisnya. Nah, kalau berdasarkan aktivitas bisnisnya, e-commerce itu terdiri dari dua ya teman-teman, buy side and sell side. Kalau buy side itu berarti
Relationship-nya adalah antara si pembeli dan pemasok, ya, pembeli dan pemasok atau pembeli dengan supplier, business to business, ya. Nah, kalau sell side itu antara si toko online-nya dengan pelanggan gitu ya, atau B2C. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, itu visualisasinya untuk buy side dan untuk sell side. Nah, ini adalah step-stepnya yang biasanya dilakukan, strategi yang biasanya dilakukan untuk sell side dan juga buy side. Untuk sell side itu biasanya approach pertama, ya, approach pertama itu adalah email marketing, terus site optimization. Nah, ini site optimization ini bisa pakai SEO ataupun SEM yang teman-teman pelajari di pemasaran digital. Oke, kemudian untuk buy side e-commerce tahapannya yang pertama adalah review suppliers, karena kalian memang tujuannya untuk cari persediaan, kemudian ngecek stock availability, pastikan keduanya matching online catalogs, ya, maksudnya dari kitanya itu memang punya spesifikasi apa produk yang memang kita cari, terus merekanya juga punya itu gitu. Kemudian online ordering, integrated database, ini akan lebih bagus lagi, ya, biasanya kita pakai website ERP, ya, untuk bisa mengundang supplier untuk masuk sebagai atau bikin account, jadi mereka bisa memperbarui katalog, kita tinggal ngecek aja gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah supply chain optimization. Kalian bisa mengevaluasi supplier-supplier, mana supplier yang performance-nya baik, cari yang paling dekat, cari yang paling affordable, gitu ya. Oke. Nah, ini adalah landscape-nya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ternyata untuk prospek industri e-commerce itu masih luar biasa ya, teman-teman ya. Mungkin sangat ketat juga ya kompetisinya, karena sebenarnya dari sisi demand juga masih sangat baik ya. Demand kita masuk ke 10 besar untuk demand yang tertinggi ya untuk e-commerce. Kemudian di sini kita lihat ada kompetisi ya, kompetisi antar e-commerce marketplace ya. Ini kebetulan data yang Ibu dapatkan memang yang terbaru dari iPrice ini itu 2017 ya. Saya cek belum ada data yang terbaru lagi. Nah, kalau dilihat di sini dari angka-angkanya ya, di sini ada yang angkanya itu ini, sebentar. Angkanya itu sebenarnya dari sisi number dia tinggi ya, monthly visitnya ya, kayak Lazada itu ya. Tapi terus kita lihat untuk resharing di Twitter berapa, 202, oke. Instagram oke, Facebook sampai 16.000, number employees-nya 101. Kemudian sekarang ini tahun 2024 untuk live streaming, surprisingly sebelumnya itu kan TikTok ya, TikTok Shop, sekarang Shopee 88%. Baru TikTok, kemudian Lazada, kemudian Tokopedia. Mungkin ada efek ketika TikTok Shop sempat di ban ya, ya social commerce sempat di ban. Seperti itu. Jadi memang kalau secara industri masih promising ya, masih menjanjikan. Nah, apa saja sebenarnya strategi dari e-commerce tersebut ya untuk bisa memenangkan persaingan? Itu macam-macam sebenarnya. Ada yang menggunakan strategi diferensiasi produk ya, ada yang sengaja, jadi misalnya untuk bisa memenangkan persaingan, kita mau mengkhususkan situs kita menghasilkan produk handmade gitu, atau produk ramah lingkungan. Ini kalau yang ini dilakukan Amazon ya teman-teman ya, karena dia bahkan punya labeling khusus produk yang green gitu ya. Ya, itu bagus banget sebenarnya. Kemudian ada juga yang menggunakan produk edisi terbatas ya, limited edition. Mungkin yang kayak gini Zalora biasanya seperti itu. Kalau yang banyak produk UMKM-nya siapa? Bukalapak ya. Bukalapak ya, UMKM ya. Oke, nah seperti itu. Jadi masing-masing punya strategi sendiri-sendiri. Karena kalau kalian kalau e-commerce marketplace tidak menentukan unique value proposition-nya, itu akan kelibas gitu, karena pasti persaingannya itu masalah harga
ya nggak perang harga yang habis-habisan gitu, yang akhirnya ujungnya membahayakan cash flow dari e-commerce itu sendiri ya. Nah, ada juga yang diferensiasinya itu lebih ke pengiriman dan logistik ya. Ada yang bekerja sama dengan jasa logistik tertentu sehingga kemudian biaya pengirimannya itu bisa berkurang. Ada juga yang bahkan menawarkan free ongkir pada waktu-waktu tertentu dan sebagainya. Ada juga yang diferensiasi konten dan komunitas. Nah, ini siapa nih yang menang? Konten dan komunitas. Kira-kira TikTok? TikTok ya. TikTok. Saya sebenarnya belum terlalu explore TikTok Shop. Ada, cuma belum terlalu explore. Kalau menurut teman-teman, kelebihan dia itu apa, teman-teman? Kalau dari sisi konten sama komunitas, membantu nggak untuk meningkatkan sales? Membantu ya. Contohnya gimana? Oh gitu. Oke, kemudian ini ada juga strategi personalisasi e-commerce gitu. Jadi memang sebenarnya ini mostly juga sudah mulai ke sana ya. Sudah banyak yang menggunakan ini. Ada rekomendasi yang dipersonalisasi itu tadi, algoritma itu tadi ya. Jadi ketika kita masuk lagi sudah ada tampilan produk-produk yang kita suka gitu ya, kita kayak di reminder lagi, ini lo beli gitu ya, seperti itu, ini lo ada lagi gitu ya. Terus habis itu ada customisasi produk. Ada juga misalnya teman-teman ingin di custom, kayaknya sudah semakin banyak ya customized produk sama service yang masuk ke marketplace. Padahal awalnya kayaknya marketplace tuh paling isinya produk massal lah gitu ya, pokoknya kita nggak bisa minta aneh-aneh. Tapi ternyata udah makin banyak ya, kita misalnya bisa request, oh itu bahannya kita ganti, warnanya mungkin ada namanya, dibungkus seperti apa, itu mereka sudah melayani gitu ya ibaratnya ya. Kemudian ada juga yang dia strategi branding untuk e-commerce-nya yang dia tonjolin ya, dia mengkurasi online shopnya. Ada yang pernah merhatiin nggak? Mengkurasi online shopnya, ada yang masuk star ya, ya star seller ya, Shopee Mall. Nah itu adalah salah satu strategi branding ya teman-teman, kayak gitu. Jadi karena kurasi itu akan memudahkan kita untuk milih mana yang kira-kira seller yang trusted, iya enggak? Seperti itu. Nah terus ada juga yang dia mungkin bikin event ya, bikin event yang memfasilitasi si kategori-kategori ini gitu. Jadi gimana caranya mereka punya panggung gitu ya, khusus membahas tentang produk itu. Biasanya kalau yang e-commerce yang saya tahu itu dia ada bulan-bulan skincare, bulan-bulan furniture, ya enggak? Bulan-bulan electronic sale. Nah, itu adalah salah satu ini. Ya, jadi dia mau meningkatkan nilai mereknya. Dia punya misi merek untuk menonjolkan ini dulu deh biar salesnya naik gitu. Saya nggak tahu pertimbangannya apa. Karena pertimbangannya itu bisa macam-macam, bisa juga yang dinaikin sekarang itu karena salesnya lagi turun, bisa juga Shopee mikirnya pragmatis aja, yang penting target penjualan bulan ini nutup, brand-brand yang memang laku keras dinaikkan. Ada juga yang kayak gitu ya. Nah ini semoga teman-teman nanti punya kesempatan untuk magang atau kerja ya di e-commerce marketplace, jadi biar tahu serunya gitu. Oke, kemudian elemen pengalaman pengguna e-commerce. Nah, ada juga yang lebih ke sini ya. Jadi dia sangat memperhatikan aspek UI UX dan sebagainya. Oke, nah ini saya mau memperkenalkan e-commerce with value teman-teman ya. Jadi e-commerce marketplace itu di Indonesia bagus, demand-nya bagus, all good. Tapi permasalahannya adalah apakah e-commerce itu memberikan impact atau tidak. Nah, impact-nya itu bukan hanya semata-mata membuka lapangan pekerjaan ya teman-teman, karena ketika e-commerce marketplace itu let's say dia adalah hasil dari investasi dari asing ya,
maka dia lebih vulnerable karena dia bisa isi come isi go ya. Kalau dia memang mau pergi aja dari negara ini ya mungkin tidak sustainable gitu. Nah, sedangkan sebenarnya di Indonesia ini tuh ada banyak sekali pelaku bisnis, sektornya juga macam-macam yang perlu untuk diperhatikan gitu ya, perlu untuk difasilitasi marketplace-nya gitu. Nah, ini ada satu sebenarnya e-commerce asli Indonesia ya, dia bergerak di bidang fisheries ya. Kita coba tonton ya teman-teman. Very strong ya. Nah, ini adalah struktur e-commerce. Di dalam e-commerce marketplace ada apa saja? Ada website sebagai platform, ada data storage, di situ menyimpan semua data baik itu seller ataupun konsumen. Kemudian biasanya pakai consulting ya, bisa juga ini generic di dalam perusahaan, bisa juga hire pihak luar. Kemudian marketing, aktivitas promosi ya untuk menarik konsumen, ini biasanya adalah departemen paling sibuk di e-commerce marketplace. Kemudian bagaimana payment processingnya, kita melibatkan vendor siapa aja ya, baik itu dompet digital ataupun bank dan sebagainya. Kemudian ada CRM untuk pengelolaan hubungan pelanggan ya, sistem membership, rewards, gamifikasi segala macam masuk ke sini. Kemudian financial administration termasuk pencatatan, pelaporan, pajak dan analisis keuangan. Karena e-commerce marketplace yang baik tentunya yang sehat ya keuangannya. Jadi bukan hanya online shopnya aja yang jaya ya, marketplace-nya juga harus sehat. Types of revenue models in e-commerce. Types of revenue model di e-commerce ini bisa langsung jual ke konsumen, bisa wholesaling, kita jadi pedagang besar, kita jual ke retailer, bisa juga pakai subscription ya. Itu kita bisa juga boleh ya, kalau kita subscription ke e-commerce marketplace biasanya kita dapat special price. Nah, selling white label, ada yang tahu mungkin? Pernah dengar? Ini itu, jadi e-commerce marketplace-nya beli barang, terus dia labeling pakai label pakai brand dia. Like ya, di mana tuh? Itu tuh yang sering kayaknya Lazada. Ya. Kalau nggak salah Lazada yang sering seperti itu. Kemudian dropshipping, kemudian freemium. Kalau freemium model itu yang ini teman-teman. Jadi misalnya kalian pesen e-commerce website gitu ya, e-commerce website design gitu, itunya free, tapi ketika kalian hosting kalian harus bayar dan seperti Canva ya, seperti itu. Nah, itu contoh dari freemium model. Future focus e-commerce strategies. Nah, ini yang lagi digalakkan di mana-mana ya. Jadi e-commerce marketplace karena memang sangat kompetitif, konsumennya maunya banyak ya, very demanding. Mereka perlu berbagai fitur yang lebih memudahkan. Beberapa mungkin sudah bagus ya, ada AR, ada augmented reality ya, mungkin di beberapa produk-produk skincare yang bikin kita lebih confident untuk memilih produk ya, karena kita bisa memilih shade dan sebagainya. Nah, kemudian AI yang bisa membantu kita untuk mempersonalisasi ya apa yang kita cari gitu, membantu ketika kita ngetik satu keyword saja dia kan bisa ngelanjutin ya. Nah, that's AI things ya. Oke, sorry. Nah, kemudian terakhir ini adalah tugas individu untuk teman-teman ya, supaya lebih ingat dengan materinya. Oke, jadi ini tugasnya adalah menganalisis strategi diferensiasi di bisnis e-commerce seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Teman-teman boleh menganalisis dari sisi diferensiasi produk, layanan, branding dan sebagainya ya. Kemudian bagaimana strategi tersebut membedakan platform dari kompetitornya. Teman-teman boleh pilih satu platform dan satu kompetitor. Ya, kemudian format laporannya buat 2-3 halaman, PDF, font Calibri. Kemudian nanti teman-teman bisa kumpulkan di LMS ya. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih.